Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri episode malam ini 10 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Untuk malam ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita tonton. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel ini, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun Anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga kita doakan para pemain dan kru BHSI diberi kesehatan. Dan juga semoga alur cerita sinetron buku harian seorang istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Lanjut ke alur cerita sinetron buku harian seorang istri malam ini, kita pun akan disuguhkan episode yang paling ditunggu-tunggu, yang tentunya akan membuat para penonton di rumah semakin penasaran dan akan dibuat baper dan darting. Di episode selanjutnya terlihat di sini Bu Farah lagi nelpon kerabatnya dan dia bicara masalah biasa perempuan sama perempuan, dan dia mencangkut-nyangkut bahwa dia mau punya anak. Dia di sana tidak tahu bahwa di belakang Neratu mendengarkan pembicaraan dia, dan Neratu sangat geram banget kepada Bu Farah. Pas sudah nelpon, Bu Farah pas melihat ke belakang, dia sangat kaget, dan di sana Neratu sangat marah banget kepada Bu Farah. Kamu itu jangan ikut campur masalah keluarga Dewa. Kamu itu punya hati enggak, kata Neratu ke Bu Farah. Nana baru aja dioperasi, kamu sudah mau menjodohkan Dewa. Saya tidak mau Dewa menikah sama perempuan lain, kata Neratu ke Bu Farah. Tapi ini nih untuk kebaikan Dewa, kata Bu Farah ke Neratu. Pokoknya saya akan menjodohkan Dewa sama perempuan lain supaya Dewa punya keturunan, kata Bu Farah ke Neratu. Di sana sontak tambah geram Neratu sama Bu Farah. Bukannya tidak bisa punya anak Nana itu, Farah, kata Neratu ke Bu Farah. Kalau kemungkinan kecil bisa punya anak, tapi kalau yang mau kuasa tentuan bisa punya anak, pasti bisa punya anak, kata Neratu. Pokoknya kamu jangan ikut campur, dan juga saya tidak mau Dewa menikah lagi sama perempuan lain, titik, kata Bu Farah kata Neratu ke Bu Farah. Lalu pas lagi ngobrol kayak gitu, tiba-tiba Lula datang. Nah di sana Lula ada apa ini mencangkut-nyangkut masalah menikahin lagi Mas Dewa. Di sana Lula sangat marah benar kepada Bu Farah. Lalu Neratu di sana ngomong, sekarang tanggung kamu katakan sama Lula, kata Neratu. Ini kakak kamu, kata Neratu, tidak bisa punya anak karena gara-gara kecelakaan kemarin. Bukannya tidak bisa, tapi kemungkinan kecil mau punya anak. Nah di sana sangat marah benar Lula kepada Bu Farah. Berarti Mama Farah mau membuang Nana karena itu kan kecelakaan itu gara-gara anak Mama Farah, kata Lula. Mama Farah memang kaya, kata Lula. Dan di sana juga Bu Farah tidak bisa ngomong, cuma nunduk. Lula lagi ngomong, dulu ayah saya itu meninggal gara-gara ketabrak sama Mas Dewa. Dan bersama Bu Farah, karena Bu Farah gak mau anaknya di penjara, ditikahin kakak saya sama anak Mama Farah. Sekarang mau dibuang karena gara-gara kecelakaan sama anak Mama Farah. Mama Farah tidak punya hati, kata Lula. Memang Mama Farah kaya tapi nggak punya hati, kata Lula ke Bu Farah.
Lalu keesok hariannya di sana Lula mau berangkat ke rumah sakit, tiba-tiba datanglah Bu Farah. Mau pada kemana? Kata Bu Farah, ke Lula, Neratu, Livia sama si Brokoko Kroni. Pokoknya tidak ada yang ke rumah sakit, pokoknya jangan pada ke rumah sakit, kata Bu Farah ke Lula dan Neratu dan Livia dan si Brokoko Kroni. Ya di sana juga Neratu itu sangat marah lagi kepada Bu Farah. Kamu itu siapa? Kata Neratu ke Bu Farah. Kamu itu orang tua apa bagaimana? Kata Neratu sama Bu Farah. Dan di sana juga Neratu sama Lula, Livia, si Brokoko Kroni berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk Nana. Pas sampai ke rumah sakit, di rumah sakit lagi genting, dia mencari-cari Nana, nggak ada di kamarnya. Lalu di sana terlihat sama Neratu, Lula dan Livia. Dewa sangat marah benar kepada pihak rumah sakit sambil neprak meja di sana. Mangsa suster, dokter juga di sana ada. Lalu Dewa langsung berangkat menuju ke suatu tempat dan dia menuju ke makam ayahnya Nana. Tas di sana memang benar juga Nana ada di sana. Dan Dewa juga langsung turun, langsung menghampiri Nana. Lalu di sana Nana pas Dewa ada di sisinya, dia nggak mau deket-deket sama Dewa karena dia ngerumasain dia itu bukan perempuan yang normal, kata Nana. Lalu di sana Dewa masih kekeh dia memeluk Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Farah mendatangi si Kehed Kelvin dan ibunya yaitu Bu Sari. Dan di sana terjadilah di sana cekcok antara Bu Farah sama si Kehed Kelvin, si penjahat setelah pikiran, gak punya hati. Lalu di sana cekcok antara Bu Farah sama Bu Sari. Di sana dia saling ejek, saling mengatakan dendamnya. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumah sakit Neratu lagi ngobrol sama Dewa. Kamu itu Dewa harus sabar, harus bisa ngehibur Nana, kata Neratu sama Dewa. Pokoknya masalah nenek punya cicit itu jangan dipikirin, kata Neratu ke Dewa. Lalu di sana juga Neratu memanggil Pasha dan dia minta dianterin ke rumah. Lalu Dewa juga pas Neratu sudah berangkat sama Pasha, dia juga masuk lagi ke kamar rawatnya Nana. Dan di sana Nana ngomong sama Dewa, "Mas, saya dirawat di rumah aja karena saya sudah agak mendingan," kata Nana ke Dewa. "Iya nak, kita bilang dulu sama dokter apa boleh apa enggak," kata Dewa ke Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Silet Atel lagi berjalan. Dan di sana juga terlihat juga ada Pasha yang lagi memantau terus si Alia Silet Atel. Lalu dia tiba-tiba ada yang telepon dan diangkat. Yang telepon itu adalah si Kehed Kelvin. Lalu di sana si Kehed Kelvin ngomong sama si Alia Silet Atel. "Saya senang dengan pekerjaan kamu," kata si Kehed Kelvin ke si Alia. "Saya sekarang perusahaan Dewa Buana sudah mulai hancur," kata si Kehed Kelvin ke si Alia Silet Atel. Tapi si Alia Silet Atel tidak sadarkan diri bahwa di belakang ada yang mendengarkan, yaitu Pasha. Dan di sana juga Kelvin juga bicara lagi sama si Alia Silet Atel. "Kita ketemuan di kafe tempat biasa," kata si Kehed Kelvin ke si Alia Silet Atel. "Tapi ingat Pak Kelvin cuman ingin menghancurkan Dewa Buana," kata si Alia Silet Atel. Lalu di sisi lain Nana yang udah diizinin sama dokter boleh pulang tapi jangan kerja berat-berat. Nah di sana juga Dewa juga lah ngobrol sama Nana. Nah dengar kata Dewa, "Dengar ya nak, tadi nasihat dokter, kamu jangan kerja apa-apa. Kalau gitu
Saya mau beres-beres dulu, kata Dewa ke Nana. Ya mas, tapi saya tidak bisa bantuin, kata Nana ke Dewa. Lalu dia juga langsung berangkat dan sampailah ke rumah. Di sana sudah ada Bu Farah, Bro Kokokroni, Livia, dan Neratu. Pas sampai ke sana ke rumah, dia duduk di kursi. Tiba-tiba Bu Farah bicara yang gak enak. Kamu itu kenapa sih nak minggat dari rumah sakit? Apakah kamu mau supaya orang tahu bahwa kamu tidak akan punya keturunan, tidak bisa punya keturunan, kata Bu Farah ke Nana. Ya di sana juga sontak Nana sangat sakit hati dan sedih mendengar omongan Bu Farah. Dan dia juga langsung pamitan mau ke kamar karena capek alasannya, padahal dia sangat sedih. Lalu di sana terlihat Dewa sangat geram banget kepada ibunya, yaitu Bu Farah. Ibu itu nggak punya hati, Bu, kenapa ngomong kayak gitu, kata Dewa ke Bu Farah. Ibu itu kan perempuan, kata Dewa. Itu Nana itu istri saya, kata Dewa ke Bu Farah. Bu Farah cuma diam aja dan dia tidak bisa menjawab omongan Dewa. Dan di sana juga Nana juga pergi ke kamarnya, dan di sana juga Dewa marah benar kepada ibunya. Saya tidak menyangka kepada ibu, kata Dewa. Saya akan pergi dari rumah ini, kata Dewa. Kalau ibu ngomongnya kayak gitu terus, kata Dewa ke Bu Farah. Dan di sana Bu Farah tidak ngomong, saya ini cuman mau membahagiakan kamu, Dewa, kata Bu Farah ke Dewa. Langsung di sana juga Dewa menyusul Nana ke kamarnya. Lalu di sana terlihat Nana di kamarnya sangat sedih, lagi duduk sambil menangis. Dan gak lama kemudian tiba-tiba datanglah Dewa menyusul dia. Dan di sana Nana langsung mengusap air matanya supaya nggak kelihatan sama Dewa. Dan di sana Dewa ngomong sama Nana, jangan diambil hati ya nak omongan mama tadi, kata Dewa ke Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lula yang lagi curhat sama Pasha, dan dia ngomong sama Pasha, saya sangat menyesal sudah menganggap si Kelvin orang baik. Ternyata yang kecelakaan Kanana sama Mas Dewa itu Mas Pasha gara-gara si Kelvin, kata Lula ke Pasha. Dan di sana juga Pasha sangat kaget mendengar perkataan Lula tadi. Dan di sana Pasha akan mencari tahu apa alasannya si Kelvin mencelakakan Nana dan Dewa, kata Pasha ke Lula. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang tidak jauh dari tempat tidurnya Nana, dan dia melihatin wajahnya Nana, dan dia melihatin wajah Nana yang gak jauh dari tempat tidurnya lagi mengecup keningnya. Tiba-tiba dia ada telepon. Lalu yang telepon itu gak ada lain adalah si Bro Kokokroni dari kantor, karena di kantor ada masalah. Lalu di sana juga Dewa bangun, langsung mengambil teleponnya dan langsung diangkat. Dia langsung bilang, ada apa lagi Roni, kata Dewa ke si Roni. Di kantor ada masalah Dewa, kata Roni ke Dewa. Dan di sana juga Dewa mau ke kantor dan dia pamitan sama Nana yang lagi tidur sambil dia mengecup keningnya Nana. Lalu di sana juga udah ngecup keningnya Nana, dia berangkat ke kantor. Nah itulah ulasan sinopsis alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini 10 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau kata-kata Mimin yang balelol
Dan juga bila mana ada suara-suara di luar terdengar, Mimin juga mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.